Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Febriani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang perkembangan fisika oleh bangsa Romawi dan bangsa Arab. Perkembangan fisika oleh bangsa Romawi. Permulaan peradaban Romawi. Peradaban Romawi dikembangkan suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Kota Roma yang menjadi pusat kebudayaan mereka terletak di muara Tiber. Bangsa Romawi yang semula petani setelah mengalahkan penguasa Etruskia kemudian menjadi bangsa penguasa besar dengan menaklukkan wilayah yang luas sampai ke Laut Tengah. Bangsa yang semula petani ini kemudian menjadi masyarakat kapitalis dan materialis. Penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan oleh bangsa Romawi. Sebenarnya, tidak ada penemuan di bidang ilmu pengetahuan oleh bangsa Romawi, melainkan hanya mengembangkan dari teori yang telah ada sebelumnya, yakni pada zaman Yunani. Ilmu pengetahuan terkhusus, ilmu fisika, yang berkembang pada zaman Romawi salah satunya adalah dalam bidang astronomi. Tokoh fisika bangsa Romawi. Salah satu tokoh fisika pada zaman bangsa Romawi ialah Ptolemy. Ptolemy adalah salah satu astronom terbesar dalam ahli geografi dari zaman kuno. Peran beliau dalam ilmu fisika diantaranya adalah optik dan bidang astronomi. Perkembangan fisika oleh bangsa Arab. Dimulai saat kebudayaan didominasi oleh Kekaisaran Roma, ilmu medik dan fisika berkembang sangat pesat yang dipimpin oleh ilmuwan dan filsuf dari Yunani. Runtuhnya Kekaisaran Roma berakibat pada mundurnya perkembangan ilmu pengetahuan di dataran Eropa. Setelah bangsa Arab menaklukkan Persia, ilmu pengetahuan perkembangan dengan cepat di Persia dan ilmu terus bermunculan yang akhirnya dengan giatnya memindahkan ilmu yang telah ada dari kebudayaan Yunani ke Timur Tengah yang saat itu sedang mundur dari Eropa yang mulai memasuki abad kegelapan. Tokoh ilmu fisika bangsa Arab dengan penemuannya dalam sejarah fisika. Yang pertama yaitu Ibnu Al-Haytham. Seorang ilmuwan Arab Muslim bernama Ibnu Al-Haytham adalah seorang yang punya kontribusi besar di dunia optik, astronomi, serta matematika. Ia bahkan disebut sebagai bapak optik. Yang kedua yakni Al-Batani. Al-Batani ahli astronom terbesar Islam. Ilmu falak menjadi ilmu yang paling diminati pada zaman kebangkitan Islam. Ilmu ini berbicara tentang pergerakan bintang dan kaitannya dengan bumi. Yang ketiga yakni Al-Kindi. Secara lugas, Al-Kindi menolak konsep tentang penglihatan yang dilontarkan Aristoteles. Menurut Al-Kindi, penglihatan justru ditimbulkan daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.